Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, minggu lalu ibu sudah menyampaikan materi tentang bunyi. Ada yang masih ingat apa itu bunyi? Lalu, dari mana sumber bunyi itu berasal? Dan apa yang mempengaruhi tinggi rendahnya bunyi? Masih ingat ya? Nah, hari ini kita akan membahas tentang alat indera yang digunakan untuk mendengar suara. Apa dia? Iya, telinga. Anak-anak ibu tahu tidak? Kenapa ketika kita mendengar suatu suara, tanpa melihat benda yang menghasilkan suara itu, tapi kita sudah tahu itu suara apa? Contohnya anak-anak ibu mendengar suara mobil. Tanpa melihat mobil itu, anak-anak ibu tahu kalau itu suara mobil. Nah, itu terjadi karena telinga kita menangkap suara dan mengirimkan sinyal ke otak. Sehingga otak memberitahu kita bahwasannya itu adalah suara mobil. Hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian telinga, cara kerja telinga, dan gangguan pada telinga. Bagian-bagian telinga itu ada 3. Yang pertama ada telinga bagian luar, lalu telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, ini adalah gambar dari bagian-bagian telinga. Ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar itu ada daun telinga. Lalu, pada telinga bagian tengah, ada saluran telinga dan gendang telinga. Nah, yang ketiga yaitu telinga bagian dalam. Pada telinga bagian dalam ini terdapat tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, lalu ada 3 saluran selang lingkaran, rumah siput, dan saluran Eustachius. Apa sih fungsi dari bagian-bagian telinga ini? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu telinga bagian luar. Nah, pada telinga bagian luar ini terdapat daun telinga. Fungsi dari daun telinga ini adalah untuk menangkap bunyi. Jadi, bunyi yang merambat di udara itu ditangkap oleh daun telinga. Lalu, bunyi masuk ke dalam saluran telinga hingga sampai ke gendang telinga. Nah, perubahan tekanan pada saluran telinga ini menyebabkan gendang telinga itu ikut bergetar. Sehingga getaran dari gendang telinga ini diteruskan ke tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi sampai ke rumah siput. Di rumah siput inilah getaran tadi akan diubah menjadi sinyal pendengaran yang diterima saraf pendengar. Lalu, rangsangan dari saraf pendengar akan diterjemahkan sesuai bunyi yang kita dengar, sehingga kita tahu ini adalah bunyi A. Nah, anak-anak ibu, yang selanjutnya yaitu ada gangguan pada telinga. Gangguan pada telinga ini itu disebabkan kelainan atau penyakit. Di sini ibu akan menjelaskan 2 gangguan pada telinga. Yang pertama yaitu otosklerosis dan yang kedua otitis media. Apa itu otosklerosis? Otosklerosis adalah kelainan pada telinga yang disebabkan oleh tumbuhnya tulang pendengaran secara berlebihan, sehingga penghantaran bunyi terganggu. Yang kedua yaitu otitis media. Apa itu otitis media? Otitis media adalah infeksi saluran telinga bagian tengah yang disebabkan oleh kuman, sehingga dapat bernanah. Dan pada penderita otitis media itu bisa menyebabkan ketulian. Yang selanjutnya yaitu cara merawat telinga. Agar telinga kita tetap sehat, kita juga harus memperhatikan cara-cara merawat telinga. Bagaimana sih cara merawat telinga yang benar? Nah, yang pertama yaitu kita harus membersihkan telinga dengan benda yang lembut seperti kapas. Lalu yang kedua, jangan membersihkan telinga dengan benda yang bisa menusuk atau tajam seperti lidi korek api atau kunci, lalu seperti peniti, dan lain sebagainya. 3 yaitu jangan memasukkan benda ke dalam telinga seperti beras, biji-bijian, air, dan lain sebagainya. Yang keempat, hindari suara bising yang berlebihan, karena suara bising yang berlebihan bisa menyebabkan ketulian pada telinga. Lalu yang kelima,
Ketika telinga anak-anak ibu terasa sakit, maka segera periksakan ke dokter. Anak-anak ibu, sekian materi yang dapat ibu sampaikan hari ini tentang telinga dan bagian-bagiannya. Semoga anak-anak ibu bisa memahaminya ya. Dan tetap jaga telinga agar tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.